Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNIAD di Trikang Cibarusa Asri Bekasi, yang seluruhnya mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimahullah wa rahimahullah wa rahimahullah. Segala puji hanya bagi Allah. Hanya Allah yang pantas, yang berhak untuk dipuji. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, panutan kita, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, mensiarkan ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, sekaligus mengagungkannya dan mempertahankannya. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat keturunan dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arahnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita bisa hadir di majelis ilmu yang mulia. Ini hakikatnya atas kehendak Allah. Walaupun memang kita dari siang, bahkan mungkin ada yang dari kemarin sudah ada niat malam Ahad nanti mau hadir, tapi itu syariat dari manusia, namun tetap hakikat Allah yang menghendaki kita hadir. Kalau tidak ada kehendak dari Allah, segala sesuatu tidak mungkin akan terjadi. Maka oleh karena itu kita harus bersyukur kalau malam ini kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, untuk bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata kita mencari keridhaan Allah dengan cara menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu perintah kewajiban thalabul ilmi. Di samping juga kita niat iktikaf menunggu datangnya atau masuknya waktu sholat isya, juga niat silaturahim, niat memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, niat mensiarkan, menghidupkan ajaran agama Islam, dan niat-niat baik yang lainnya yang ada di hati kita masing-masing. Yang insya Allah niat-niat baik yang kita tanamkan di hati kita masing-masing itu diketahui oleh Allah, dan Allah akan memberikan balasannya kepada kita berupa pahala nanti di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 24 di bulan Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-19 di bulan Juli 2025. Dan taklim kita malam ini merupakan taklim pertemuan yang ke-621. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan salawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita, ponakan kita.
dan sahabat-sahabat kita. Juga sekaligus kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah.
lanjutkan pembahasan mengenai pembatalan sholat yang belum tuntas atau belum selesai. Masih tersisa 3 poin, dan malam ini yaitu poin yang ke-12, 13 dan 14, terakhir 14. Semuanya ada 14. Tapi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in saya perhatikan, saya teliti, ternyata banyak sekali perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Tapi secara umum, secara global, di dalam kitab Safinatun Najah itu diringkas menjadi 14 perkara yang dapat membatalkan sholat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kamu lengkapnya. Dari Sukamamur itu jam berapa dari sana? Jam 5 dari Sukamamur ya. Perjalanan berapa jam ke sini? 1 jam setengah perjalanan, masya Allah. Dari Sukamamur nyampe ini lagi ke sini. Luar biasa ini. Masya Allah. Mudah-mudahan dibarokahkan oleh Allah. Amin. Khususnya Kang Mamat, umumnya kita semua. Amin. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, ma'abdolah sholat, perkara yang dapat membatalkan sholat adalah waniyati qat'i sholati. Di dalam hati kita ada niat qat'us sholat, ada niat memutuskan pekerjaan sholat. Misal kita sedang dalam keadaan melakukan sholat, baik sholat sunnah maupun sholat wajib, baik di rakaat pertama, di rakaat kedua, ketiga, ataupun di rakaat keempat. Bahkan umpama ketika kita sedang melakukan tasyahud akhir, tiba-tiba di dalam hati kita ada niat memutuskan pekerjaan sholat, maka menurut kesepakatan para ulama ahli fikih, orang tersebut saat itu pula sholatnya sudah batal. Kenapa? Karena niat ini dihukumi. Bahkan kata Nabi, innamal a'malu bin, segala amal aja bergantung kepada niat. Kullu amalin bila niatin la sahha. Segala amal tanpa dasar niat enggak sah. Maka oleh karena itu ketika siapapun sedang dalam keadaan sholat, di hatinya ada niat memutuskan pekerjaan sholat yang sedang dilakukannya, maka saat itu pula sholatnya batal. Jadi dianggap main-main. Kok ada niat membatalkan sholat, ada niat memutuskan sholat, padahal tadi dia udah takbiratul ihram, udah baca i'tikaf, udah baca Fatihah, udah baca surat, udah ruku, udah tumanina dalam ruku, udah i'tidal, udah tumanina dalam i'tidal, udah sujud, tiba-tiba ada niat memutuskan sholat. Jadi dianggap main-main sholat itu. Seperti dianggap main-main. Nah, nggak boleh itu. Maka dihukumi batal sholatnya. Itu yang ke-13. Makanya mantapkan hati kita kalau kita sudah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang dibarengi atau dibarengkan atau bersamaan dengan niat di dalam hati, bersamaan dengan takbiratul ihram, maka mantapkan pekerjaan sholat seluruhnya, tuntaskan sampai selesai dengan baik, dengan sempurna, dengan tumaninah, dengan khusyuk. Sebab kalau sholat yang kita kerjakan, setiap sholat fardu 5 waktu yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, kalau kita mengerjakannya penuh kesungguh-sungguhan, penuh keikhlasan, penuh kehusuan, berusaha untuk mengerjakan sholat dengan sempurna, maka insya Allah di hari kiamat sholat yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah. Dan kalau sholat kita diterima, maka barulah amal-amal kebaikan yang lainnya, barulah amal-amal soleh yang lainnya, barulah amal-amal ibadah yang lainnya akan diperiksa apabila sholat fardu 5 waktunya sudah diterima oleh Allah. Dan amal-amal yang lain akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi sebaliknya, kalau kita mengerjakan sholat fardu 5 waktu, terutama
yang hukumnya wajib, fardu ain, asal-asalan, kan yang penting mengerjakan. Soal sempurna atau tidak, emang gua pikirin umpama. Asal-asalan, nggak berusaha untuk khusyuk, nggak berusaha untuk menjaga keikhlasannya, sholatnya nggak tumaninah, cepet-cepetan kayak ayam mematuk beras. Nah, sholat yang seperti ini kemungkinan besar di hari kiamat ditolak oleh Allah. Nah, kalau umpama sholatnya ditolak, maka amal ibadah yang lainnya yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia, amal kebaikan yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik sampai mati, amal soleh yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia itu tidak akan diperiksa oleh Allah sama sekali, menjadi sia-sia karena sholatnya ditolak oleh Allah. Itu ada hadisnya, nggak usah dibuka hadisnya, nanti panjang lagi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka yuk kita kerjakan sholat dari mulai niat rukun sholat yang pertama sampai salam rukun sholat yang ke-17. Itu rukun sholat yang ke-17, salam itu salam pertama. Kalau salam kedua sunnah. Nah, misalnya kita nih ngucapin salam yang pertama sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah. Terus kan tuh sholatnya jadi enggak? Jadi enggak? Jadi. Soh enggak? Soh. Karena kita sudah mengucapkan salam yang pertama yang hukumnya wajib, salam yang kedua sunnah. Ya udah nggak usah diucapin karena udah batal wudunya. Nah, ketika kita mengucapkan salam pun itu disunahkan niat dalam hati. Niatnya apa? Niatnya nawaitul khuruja minas sholat. Aku niat keluar dari pekerjaan sholat. Nah, itu niat itu disunahkan ada di dalam hati gitu. Menjelang kita mau mengucapkan salam yang pertama. Itu keterangan ada dalam Fathul Muin. Jadi nawaitul khuruja minas sholat. Aku niat keluar dari pekerjaan sholat. Setelah niat tersebut kita laksanakan dalam hati, baru kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Dan mengucapkan salamnya disunahkan. Memulai ucapan salam disunahkan posisi wajah masih menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan begini, assalamualaikum. Nah itu enggak melaksanakan kesunahan. Jadi memulai ucapan salam di dalam sholat, posisi wajah masih menghadap ke arah kiblat. Assalamualaikum. Baru warahmatullahnya noleh ke kanan dan ke kiri. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada juga yang begini nih. Assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Assalamualaikum warahmatullah, baru nengok. Ada yang sebaliknya, nengok duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Nah, yang afdol menurut keterangan dalam Fathul Muin, ini perlu saya sampaikan karena saya sudah mutolaah. Jadi yang afdol, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Semuanya terisi. Dan ketika kita mengucapkan salam menoleh ke kanan, niat dalam hati kita mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kanan kita. Ketika kita mengucapkan salam yang kedua yang hukumnya sunnah, disunahkan menoleh ke belah kiri. Niat dalam hati mengucapkan salam ditujukan kepada orang yang ada di kiri kita. Lalu bagaimana kalau umpama di kanan kiri kita nggak ada orang uang? Maka niatkan dalam hati mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di kanan kita dan di kiri kita. Kalau umpama malaikat nggak ada, karena ada makhluk halus, ada makhluk kasar. Kita ini makhluk kasar kelihatan, ada makhluk halus. Bapak-bapak nggak lihat kalau itu ada malaikat, nggak lihat kan? Lihat nggak? Ada itu malaikat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini malaikat banyak banget itu, banyak ini. Ikut ngaji malaikat. Nah kalau malaikat itu ada ikut ngaji, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian
mengucapkan salam, si makmum itu manakala si imam sudah selesai mengucapkan salam yang kedua, baru si makmum disunahkan mengucapkan salam yang pertama dan kedua. Nah, akhirnya kompak. Ini kadang-kadang nggak kompak. Ada yang imam baru assalamualaikum, si makmum udah assalamualaikum. Sementara yang di sampingnya belum, nunggu imam salam kedua selesai. Akhirnya yang ini nengok ke sini, ini nengok ke sini. Bah. Di berhadapan muka. Jadi kacau, nggak seragam. Karena nggak tahu kesunahannya. Jadi disunahkannya mengucapkan salam bagi para makmum, disunahkannya memulai ucapan salam kalau salam kedua si imam sudah selesai. Contoh nih, ini imam, ini makmum. Si imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum assalamualaikum warahmatullah. Semua ini sama, kita semua assalamualaikum sama semua, jadi nggak akan saling bak-bakan itu baik enggak akan bentrok. Kalau semuanya dilaksanakan seperti ini, paham semua gitu. Ini kadang-kadang enggak kan? Kita assalamualaikum, yang belakang kita assalamualaikum ke kiri, kita ke kanan. Imamnya nggak kedengaran, imam salam kedua gimana Pak Ustaz? Ada nggak kedengaran salam keduanya bagaimana itu? Oh, aduh. Kita bingung, maaf. Ini imamnya nggak ngerti ini. Ini imam nggak ngerti ini. Ada banyak, bahkan ustaz itu, bahkan suka ceramah, saya juga tahu. Ini nggak paham, dia belum ngaji kita patunguin dia itu. Sudah datang saya imam. Ada seperti itu, bingung juga. Harus terdengar salam kedua imam, disunahkan terdengar oleh makmum. Karena si makmum disunahkan memulai salam manakala salam kedua imam sudah selesai. Lah bagaimana si makmum akan memulai salam pertamanya kalau salam kedua imam tidak terdengar? Ini imam pelit namanya ini. Imam pelit ini suara. Ini nggak paham imam ini. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut yang ke-13. Wa tahliqi qafiha bi syai'in. Ini yang ke-13 nih, perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang ke-13 adalah wa tahliqi qafiha. Jadi menggantungkan pemutusan sholat bisa dengan sesuatu perkara. Misal nih, contoh, saya lagi sholat nih, katakanlah sholat isya, di rakaat kedua, tiba-tiba dalam hati saya, ini kalau hujan turun, saya mau keluar dari sholat. Ternyata hujan turun. Sebenarnya hujan turun nggak turun, tetap batal. Karena dia sudah niat memutuskan sholat, cuma niat pemutusan sholatnya digantungkan terhadap sesuatu, terhadap turunnya hujan atau redanya hujan, itu nggak boleh. Apa bedanya dengan yang tadi yang ke-12? Sama aja, ya sama aja. Jadi terlepas dari apakah niat memutuskan sholatnya digantungkan terhadap sesuatu atau tidak, tetap batal sholatnya. Baik. Kemudian yang ke-14, yang terakhirnya, wat taraddudi, ragu-ragu, bi qafiha, ikut tetap ing dalam mutusaken sholat. Jadi terdapat keraguan dalam hati, terdapat keraguan-raguan di dalam hati dalam hal memutuskan sholat. Misal lagi sholat dalam hati, ini sholat batalin apa jangan ya? Batalin apa jangan ya? Ragu-ragu ya, dan ragu-ragu gitu. Karena ini yang dibawa udah mendesak banget nih. Kayaknya mau keluar nih. Batalin apa jangan ya? Batalin apa jangan ya? Nah, apabila terdapat keraguan-raguan seperti ini, apapun penyebabnya, baik penyebabnya kentut sudah mendesak mau keluar atau tidak atau yang lainnya, tetap batal sholatnya. Tidak boleh ada keraguan-raguan. Dan kemarin tadi bahas, ketika umpama perut kita mulus, lagi sholat mulus nih, wah itu benar-benar mendesak, seakan-akan kita nggak kuat, tahan
sekuat mungkin sampai tidak tertahankan, sampai ada sesuatu yang terasa keluar dari tubuh kita, baru batal sholat. Karena haram hukumnya, secara sengaja kita membatalkan sholat haram. Makanya diatur ada sholat dalam situasi perang, ada lagi perang sholat tapi nggak batal. Ada sholat situasi ular yang perih, jangan dibatalkan. Itu saking penting-pentingnya tidak boleh membatalkan sholat. Baik para jemaah, masih ada waktu ya? Nah, berapa menit lagi ya? 5. Ini pembahasan tentang pembatalan sholat sudah tuntas malam ini. Baik, kita lanjut mengenai syarat-syarat takbiratul ihram. Karena banyak orang yang melakukan takbiratul ihram suaranya tidak terdengar. Baik ketika sholat fardu, baik ketika dia posisinya menjadi imam atau menjadi makmum, baik ketika sholat munfarid di dalam sholat sunnah, takbirnya nggak terdengar suara. Jangankan suara takbiratul ihramnya terdengar sama orang lain, dirinya sendiri yang mengucapkan takbiratul ihram tidak mendengar sama sekali. Begini, itu nggak jadi takbiratul ihramnya, nggak memenuhi syarat. Kalau takbiratul ihramnya nggak jadi, kalau takbiratul ihramnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat yang kedua. Kan rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi yang mampu di dalam sholat fardu, yang keempat membaca Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumaninah di dalam ruku, yang ketujuh iktidal, kedelapan tumaninah di dalam iktidal, kesembilan sujud 2 kali, kesepuluh duduk di antara 2 sujud, kesebelas rukun salat tasahud akhir, ke-12 duduk pada waktu tasahud akhir, ke-13 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di waktu tasahud akhir, ke-14 Salam. bentar salam bentar, ke-16 ke-17 tertib, ke-15 baca sholawat kepada Nabi Muhammad, ke-14 apa coba? Udah lewat aja ya, coba satu ini atuh. Nah itu setiap orang yang sholat harus hafal itu rukun sholat yang 17. Apalagi kalau kita suka ngimamin. Masa sih imam gak hafal rukun sholat? Kata malaikat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surutu takbiratul ihrami utawi piro-piro syarate takbiratul ihram iku sitata asara 16. Jadi syarat-syarat melakukan takbiratul ihram itu jumlahnya ada 16. Yang 16 perkara ini wajib dipenuhi ketika kita melakukan takbiratul ihram. Jadi ada syaratnya. Lah kita masuk sekolah aja ada syarat pendaftarannya. Syaratnya yang pertama antaqala halatal qiyam bil fardhi. Hendaknya takbiratul ihram itu dilakukan dalam posisi berdiri di dalam sholat fardu. Antaqoa yenta juga ya. Yenta nekakaken si wong itu kan. Ing takbiratul ihram halatal qiyam itu tetap ing dalam tingkah ngadeg. Jadi melakukan takbiratul fardhi itu tetap di dalam sholat fardu. Jadi kalau sholat yang kita kerjakan sholatnya sholat fardu, yakni sholat yang hukumnya wajib, maka takbiratul ihram itu wajib dilakukan dalam posisi berdiri. Kecuali bagi orang yang sakit dan sakitnya menyebabkan dia tidak bisa berdiri, itu lain pembahasan. Karena ada ujur. Tapi bagi orang yang sehat bisa berdiri, tidak boleh melakukan takbiratul ihram sambil duduk di dalam sholat fardu. Tapi kalau dalam sholat sunnah boleh. Makanya nggak aneh kalau sholat tarawih banyak yang sambil duduk kan. Kalau saya capek, baru 4 rakaat udah capek. Memang malas aja. Padahal sholat posisi berdiri itu jauh lebih afdal daripada sholat berposisi duduk.
baik duduk iftiroz, duduk tawarruk maupun duduk tawaduk. Dan posisi sholat dan mengerjakan sholat dengan posisi duduk itu jauh lebih afdol daripada mengerjakan sholat dengan posisi berbaring ke kanan. Dan mengerjakan sholat dengan posisi berbaring ke kanan bagi orang yang sakit itu jauh lebih afdol daripada mengerjakan sholat dengan posisi berbaring ke kiri. Dan mengerjakan sholat dengan posisi berbaring ke kiri itu jauh lebih afdol daripada melaksanakan sholat dengan terlentang. Kalau terlentang, kepala disono, kaki kiblat. Cuma di bawah kepala disunahkan kasih bantal agak tinggian biar mukanya tetap menghadap kiblat. Sebab kalau nggak pakai bantal, mukanya menghadap kiblat enggak? Enggak. Kalau nggak pakai bantal nih kepalanya, mukanya menghadap kiblat enggak? Kemana? Ke atas. Makanya kasih bantal biar menghadap kiblat. Sholat dengan posisi terlentang itu jauh lebih afdol daripada melakukan sholat dengan posisi isyarat mengedipkan mata. Gimana kalau umpama orang sudah tidak bisa mengedipkan matanya, tapi akalnya masih sehat, masih bisa mengenal orang yang datang. Oh, ini teman saya yang datang, Pak Jepri, masih kenal. Apakah masih wajib sholat? Wajib sholat, lakukan sholat dalam hati. Kecuali apabila hatinya sudah tidak bertak, maka berarti orang itu sudah saatnya disolat. Sallu qabla an tusallu, sholatlah kalian sebelum kalian disolat. Baik para jamaah, jadi syarat takbiratul ihram ada 16. Yang pertama, hendaknya seseorang melakukan takbiratul ihram dengan posisi berdiri di dalam sholat fardu. Nanti kita lanjut yang kedua sampai yang ke 16. Jadi antaranya itu salat takbiratul ihram itu harus terdengar, Pak. Jadi Allah Akbar. Huruf takbiratul ihram itu seluruhnya dari mulai hamzah lafaz Allah sampai ro lafaz akbar itu semuanya harus terdengar oleh diri sendiri. Itu. Ayasma nafsahu. Hendaknya orang yang bertakbiratul ihram dia dapat mendengar seluruh huruf yang ada dalam ucapan takbiratul ihram. Itu wajib terdengar, Pak. Nggak boleh kita takbiratul ihram tanpa suara. Nggak jadi, Pak. Itu termasuk syarat takbiratul ihram. Nah, ini masih banyak yang begitu. Nah, masih banyak. Ternyata nggak benar itu. Belum menjadi syarat takbiratul ihram. Berarti kalau umpama selama ini begitu, ya berarti dianggap nggak sholat itu. Ayo, gimana? Kalau umpama sholat fardu wajib bodoh. Lupa lagi. Nah, di sini kita wajib mengkaji. Baik, oleh karena sudah masuk waktu Isya, insya Allah mudah-mudahan panjang umur semua, sehat semua, dilancarkan rezekinya, bahkan dibanyakan rezekinya dengan rezeki yang halal, yang barokah untuk ngaji, untuk ibadah, untuk syiar agama Allah. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Di mana saja